Karena kematiannya Rizky itu tengkorak bagian ubun-ubun ini pecah, belakang pecah, tulang pahanya sama ininya juga terluka, patah. Itu yang akhirnya menyebabkan kematian. Karena keadilan itu, kalau orang-orang ini tidak bersalah, ya harus dibebaskan. Kalau salah, kita katakan salah saja. Tapi jangan sampai salah pun tetap dilindungi dengan mengatasnamakan SP the cop. Tidak bisa dengan mengorbankan keadilan masyarakat. Kalau memang ini dia tidak terbukti dan dia bukan pelakunya, bebaskan, lakukan penyidikan ulang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Netizen, walaupun saya tidak memperkenalkan, pasti kalian sudah mengenalnya. Tapi nggak apa-apa, saya memperkenalkan ulang. Ini sahabat kita semua, Komjen Polisi Purnawirawan Arif Sulistya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Arif? Alhamdulillah. Netizen, ini lama sekali baru saya bisa bersilaturahmi lagi dengan sahabat saya. Dulu waktu saya jadi ketua KPK, beliau masih aktif di kepolisian. Dan sekarang sama-sama kita sudah di luar arena masing-masing. Yang penting sehat Pak Arif ya? Alhamdulillah, sehat Abang. Pak Arif terakhir jabatannya pernah jadi Kabar Reskrim, pernah jadi Kabaharkam, Kalemdiklat, Kabaharkam terakhir. Luar biasa pengalaman Pak Arif ini di dunia kepolisian, lulusan Akpol tahun 1987. Ya. Pak Arif, menarik nih. Orang semua ini kan perhatiannya ke Vina. Kenapa perhatian ke sana? Karena kita lihat salah satu tersangka ya, terdakwa yang sudah divonis Sakatata itu kan mengajukan PK ya. Ya. Karena dia merasa bahwa sebenarnya bukan dia pelaku dari pembunuhan ini. Dan kelihatannya mungkin dia sudah menemukan novum, bukti baru sehingga dia berani maju ke PK. Kalau menurut Pak Arif nih sebagai seorang pengalaman polisi senior dan penyidik senior, apa sih yang terjadi di kasus kematian Vina ini? Apakah ini kasus betul-betul kalau kita lihat kasus yang pembunuhan kah? Atau kecelakaan tunggal kah? Atau apa motif dibalik ini Pak Arif? Iya, terima kasih Bang AS. Saya manggilnya Bang AS. Jadi nama saya ini sama. Pak Arif juga kalau di kepolisian ini dipanggil Pak AS juga. Kelakuannya juga sama. Jadi kasus Vina ini menjadi perhatian publik, Bang. Viral ya Pak ya? Viral sekali. Padahal kasus ini terjadi sejak tahun 2016. Sudah lama sekali Pak Arif. Sudah 8 tahun. Nah, kenapa menjadi viral? Karena ini difilmkan. Oke. Ya, ada film yang akhirnya menjadi ramai seperti ini. Bikin heboh. Ya, ketika Abang menanyakan kepada saya, bagaimana sih ini? Apa yang terjadi? Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah keadilan. Betul. Keadilan bagi korban sendiri yang meninggal, keadilan bagi keluarga korban, baik orang tuanya Vina maupun orang tuanya Eki, keadilan bagi para terpidana, para pelaku yang masih 7 orang menjalani hukuman dan 1 orang Sakatata sudah bebas sekarang mengajukan PK, dan keadilan bagi masyarakat. Ini kasus akhirnya menjadi perhatian publik karena ada rasa keadilan yang terusik pada diri masyarakat. Bagaimana dengan kasus Vina ini? Kasus Vina ini seperti saya katakan tadi, kan terjadi 2016. Kemudian saya mencoba mencari informasi, ini viralnya dari mana sih? Artinya dari 2016 divonis, 2017 ada banding, Sakatata banding sampai kasasi, terus sampai 2018 kan nggak ada masalah. Nggak ribut? Nggak ribut. Tiba-tiba muncul ada orang buat film. Saya coba tanya, kenapa orang membuat film? Ternyata ada yang kesurupan, yang namanya Linda katanya. Kesurupan, PDPO itu supaya ditangkap, sehingga muncullah ide membuat film. Makanya ketika saya menjadi penegak hukum, terakhir saya jadi Kabar Reskrim itu saya katakan, bahwa ketika kita menegakkan hukum, panglima kita, pemimpin kita itu adalah hukum. Jadi jangan pernah ada bahasa atau kata-kata ketika kita melakukan penyidikan itu, terus ini perintah pimpinan Pak, perintah pimpinan, itu salah. Kalian saya tangkap kalau ngomong seperti itu. Perintah hukum. Seandainya ada perintah pimpinan yang salah,
Sampaikan dong dengan bahasa yang baik, diplomatis. Pak, menurut hukum seperti ini, Pak. Bisa ditolak ya Pak Arif? Bisa nggak dikerjakan perintah Ya, pimpinan yang salah? caranya, Bang. Ya, caranya. Diplomasinya. Oke. Diplomasinya diberikan alasan-alasan. Saya pikir pimpinan tidak akan ada yang berani melakukan kesalahan. Oke. Gitu. Pak Arif, pernah nggak selama jadi polisi, Pak Arif tidak mau melaksanakan perintah pimpinan karena menurut Pak Arif perintah ini sebenarnya tidak wajar? Sering, Bang. Sering ya? Jadi pernah saya ketemu dengan abang di Makassar. Iya, betul. Mengatakan bahwa Pak Arif itu bekerjanya di polisi, tapi cara kerjanya seperti di KPK gitu kan. Oke, ya betul. Dan itu real kami lakukan. Oke. Ketika pimpinan itu yang dipikirkan banyak, Bang. Oke. Ketika mendapat berita, terus sesuatu yang tidak benar, akhirnya manggil, kamu jangan begini, jangan begini. Oke. Umpamanya penyidikan ini supaya dihentikan gitu. Oke. Saya akan sampaikan, Pak, ini loh masalahnya. Kalau kita lakukan penghentian penyidikan akan terjadi seperti ini. Oke. Gitu. Kalau seandainya perdata diperintahkan pidana, saya berikan gambaran. Sehingga nanti begini, begini, begini. Dengan penjelasan seperti itu, pimpinan paham. Bisa menerima ya? Bisa menerima dan oke, go ahead. Itu kan penolakan juga, Bang. Pak Arif, ada nggak pengalaman Pak Arif, pimpinan itu kekeh, nggak mau menerima saran dari bawahan, pokoknya maunya aja yang diikuti. Ada nggak pengalaman Pak Arif? Nggak ada juga? Iya, ada, Bang. Tetapi akhirnya dia juga takut juga. Oh gitu, takut. Begini, jadi kita akan ada sistem administrasi. Di dalam penyidikan itu syarat dengan persyaratan-persyaratan administrasi. Administrasi penyidikan, pelaporan. Ya. Saya buat laporan, Bang. Begitu ada perintah, Oke. saya yakin Bapak disposisi dong. Oke. Ya. Nah ini tidak banyak orang yang berani melakukan seperti itu. Kenapa? Karena akan berdampak pada risiko. Risiko Bisa dicopot. copot, dipindah. Bagi saya tidak ada masalah. Bukan karena saya sudah pensiun berani mengatakan seperti ini, Bang. Saya berani mengatakan bahwa lebih baik saya dicopot karena menegakkan kebenaran daripada dicopot karena kebodohan saya atau karena saya melakukan penyimpangan atau permisif terhadap penyimpangan. Nah, inilah moralitas seperti ini yang harus ditanamkan kepada penegak hukum. Oke. Kita kembali ke Vina, Bang. Apa yang akan terjadi dengan kasus Vina ini? Menurut saya, untuk mencapai keadilan itu ya lakukan dengan jalur yang benar. Ada upaya hukum, mulai banding, mulai kasasi, sampai peninjauan kembali. Nah, inilah saluran-saluran ini yang harus digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Penasihat hukum, manfaatkan. Jadi sudah tepat ini dia melakukan PK ya? Sudah tepat. Ya. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini ada IT dan lain sebagainya, upaya-upaya untuk membangun opini ini yang akhirnya juga dilakukan. Menghadirkan saksi. Apakah saksi ini layak kualifikasinya sebagai seorang saksi? Saksi itu apa sih? Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri. Kalau saya mendengar cerita orang lain, terus saya mau jadi saksi, oh nggak bisa itu. Itu bukan saksi. Gitu. Menarik ya? Iya, cerita, orang bercerita, katanya orang. Nah ini bahaya. Jadi harus ada kualifikasi. Ada kualifikasinya, Bang. Seorang ahli, ini harus betul-betul ahli. Nah itulah yang saya sampaikan pada waktu gugatan pra-peradilan Peggy divonis itu. Saya berikan apresiasi kepada tiga pihak ini. Pertama kepada penasihat hukum, selamat Anda sudah berhasil menggugat pra-peradilan sehingga dikabulkan. Terima kasih kepada hakim yang sudah menggunakan hati nurani mengabulkan gugatan itu. Terima kasih kepada penyidik yang sudah berupaya untuk menuntaskan perkara ini. Kan masih ada 3 DPO. Kerja keras Anda belum selesai ternyata dengan bebasnya Peggy. Dikabulkannya pra-peradilan Peggy ini. Jadi kita melihatnya harus jernih. Sekali lagi yang harus kita perjuangkan di sini adalah keadilan. Karena terus terang yang jadi korban ini keadilan. Nah, keadilan itu sesuatu yang relatif, Bang. Gitu. Pak Arif, ada yang menarik. Tadi bicara tentang mengenai saksi. Kalau kita lihat kejadiannya baik yang kita baca di putusan, waktu malam kejadian itu kan Eki meninggal di tempat. Kemudian Vina dalam keadaan sakratul maut dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, itu ada temannya Pak Arif,
yang namanya Widi sama Mega. Dipanggil oleh Polsek ya, bahwa dihubungi nih dua temannya Vina, namanya Widi dan Mega. Datanglah dia ke rumah sakit. Jadi dia sempat bertemu sama Vina, dua anak ini ya temannya. Yang tadinya sebenarnya Vina berangkat dari rumahnya. Dan bajunya Widi itu dipakai oleh Vina pada saat kejadian itu. Yang menarik, dua sahabat Vina ini, Widi dan Mega, dia sempat mengasani di telinga Vina. Karena pada saat itu masih sakaratul maut, belum meninggal. Perawat di situ dan coba asani, kasihan teman udah anu kan. Jadi dia salawat apa semua di situ. Artinya dia lihat tuh mengembuskan napas terakhir. Pertanyaan saya Pak, kenapa dua orang ini nggak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah diperiksa oleh kepolisian? Padahal kan paling tidak dia bisa ditanyai, kamu lihat nggak misalnya luka-luka Vina itu di sekitaran mana dan lain sebagainya. Kenapa sampai dua saksi ini kan saksi nih, kualifikasi saksi, kenapa nggak diperiksa Pak? Iya, kualifikasi saksi, dia saksi ketika Vina di rumah sakit Bang. Iya. Sebelum meninggal? Iya, sebelum meninggal. Ya. Tapi kan bukan saksi pada peristiwanya. Ya. Gitu. Dia saksi apa yang dilihat di rumah sakit. Oh, Vina dalam keadaan begini ketika saya ini kan. Tapi yang harus kita ungkap adalah peristiwanya itu. Saya tidak tahu, tidak mau juga berpersepsi kenapa tidak dipanggil. Mungkin, ya. Mungkin karena tidak bisa tahu apa yang terjadi di sana, sehingga kesaksiannya hanya kesaksian pada waktu Vina akan meninggal dunia itu. Gitu. Tapi dari apa yang saya baca dari putusan-putusan itu di pengadilan. Kejadian ini kan tanggal 27 Agustus. 27 Agustus, kemudian malam hari, jam 22.00 kalau nggak salah, itu piket Polsek ditelepon oleh warga masyarakat, ada dua orang tergeletak di pinggir jalan, di tengah jalan. Polsek Talun ya? Ya, Polsek Talun. Yang terima itu Banpol. Akhirnya datanglah Banpol dengan satu orang polisi naik sepeda motor ke situ melihat Eki sudah dalam keadaan meninggal dunia. Vina masih bernafas. Nah, dilihat ini semuanya, akhirnya melepas jaket, ditutupkanlah di badan yang bagian bawah. Nah, karena dalam keadaan meninggal, ada kesimpulan saat itu bahwa ini kecelakaan tunggal karena ada di jalan, di tengah jalan. Telepon kepada Polsek supaya mengirimkan mobil patroli. Datang mobil Ranger, diangkut ini semuanya ke rumah sakit dengan sepeda motornya, bawa ke rumah sakit. Kemudian Rudiana sebagai orang tua dihubungi karena dia peltu pada waktu itu, kanit narkoba di Polsek Talun. Di Polsek ya? Di Polsek. Datang dia melihat kondisi anaknya. Dari penggalan cerita ini, Bang, ketika ada TKP kejadian, ini kan langsung diangkat. Mau laka lantas, mau kasus pembunuhan, itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Harus tetap status quo, kecuali yang masih hidup, itu perlu pertolongan segera, diangkat, dikirim ke rumah sakit, tetapi bekasnya harus dikasih tanda. TKP-nya harus diamankan. TKP-nya harus diamankan, dan di tempat dudukan mayat itu tadi dikasih kapur, gambar. Sehingga keaslian TKP itu betul-betul bisa terjaga. Di polis lain dijaga, baru manggil penyidik. Kalau lalu lintas, penyidik laka lantas. Betul apa enggak ini laka lantas? Apakah waktu itu dibuktikan? Sehingga ketika sidang PK-nya Saka Tatal ini, ada yang mengatakan bahwa ini bukan pengeroyokan atau pembunuhan, tapi ini laka lantas. Ada enggak olah TKP laka lantas? Walaupun ini laka lantas, harus dibuktikan. Kenapa? Karena ada orang meninggal dunia. Ingat Bang, nyawa loh. Kan nyawa bisa juga orang laka lantas, tapi disengaja ya, misalnya sengaja ditabrak gitu ya, bisa juga gitu ya. Tapi kan harus dijawab oleh polisi Bang. Bener nggak laka lantas? Kita harus curiga, jangan-jangan ini ditabrak, terus hit and run, tabrak lari. Nah, ini problem juga, apalagi ternyata TKP yang ini, ternyata TKP yang terakhir, kata putusan pengadilan. TKP yang terakhir, kemudian masih ada TKP di mana dipukulinya, TKP dipukulin yang berikut, yang sebelumnya, terus TKP di mana dia mulai dikejar-kejar. Nah, apakah ini di dalam proses penyidikan itu sudah dilakukan rekonstruksi semua terhadap TKP, terhadap pembuatan segala macamnya? Saya tidak sejauh itu untuk mempelajari karena yang ada di putusan pengadilan seperti itu. Yang jelas, ketika Rudiana sudah tahu
anaknya meninggal, timbul kecurigaan, kalau laka tunggal seperti ini lukanya. Jadi ketika ditanya apa penyebab kematiannya ini laka tunggal atau pembunuhan, penyebab kematiannya ya harus dibaca dari visum et repertum. Laka atau pembunuhan itu peristiwanya. Jadi ada saksi yang di pengadilan menyatakan bahwa kematian Vina dan Rizky karena laka tunggal itu salah. Karena kematiannya Rizky itu tengkorak bagian ubun-ubun ini pecah, belakang pecah, tulang pahanya sama ininya juga terluka, patah. Itu yang akhirnya menyebabkan kematian. Setelah Rudiana tahu seperti itu, besoknya pemakaman, kemudian dia sebagai seorang ayah, terlepas dari seorang polisi. Kita kalau anak mengalami seperti itu kan kita betul-betul gemes. Kehilangan. Itulah dia akhirnya melakukan cari informasi. Nggak tahu sebutannya penyelidikan atau apa, karena ini tidak resmi. Cari informasi dengan teman-temannya, dapatlah dari AF sama Dede. Tapi bisa nggak itu dia lakukan? Selama dia tidak melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, hanya mencari informasi boleh. Nggak melanggar? Nggak melanggar, mencari informasi doh ya. Nama penyelidikan kan boleh melakukan apa saja, asal tidak melanggar hukum gitu kan. Kecuali kalau misalnya dia tiba-tiba paksa orang. Nah inilah salahnya dia membawa orang ke kantor. Ini kan sudah menangkap. Iya. Walaupun maksudnya baik, kalau caranya tidak benar, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dan cara-cara melanggar. Jadi di situ kesalahan Rudiana? Kesalahannya dia di situ. Sehingga dia dari cara yang salah ini tadi dapat informasi bahwa ini bukan laka tunggal, bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Tanggal 30 dia dapat kesimpulan seperti itu. Tanggal 31 dia lapor ke unit reskrim. Di unit reskrim, akhirnya tanggal 1 Agustus dia membuat laporan. Gitu. Buat dituangkan dalam laporan polisi. LP-nya itu ya? Ya, LP laporan polisi secara resmi. Apakah laporan polisi merupakan sesuatu yang otentik dan pasti bahwa kejadian seperti itu? Tidak. Laporan polisi itu sekedar informasi. Isinya masih dugaan-dugaan semuanya. Gitu. Sehingga setelah ada laporan polisi ini dilanjuti oleh reserse. Saya tidak tahu Rudiana masih terlibat atau tidak, tapi kelihatannya penyidikannya kan dilakukan oleh Satreskrim Polresta Cirebon. Sudah di Polres ya? Ya, sudah di Polres, dan ini bukan Polresnya Rudiana lagi kan? Karena Rudiana di Polsek? Ya, di Polsek dia. Nggak tahu Polresnya Polres Kabupaten atau Polres Kotanya. Langsung dilakukan penyidikan oleh Polresta. Berjalan, di putusan pengadilan itu ada berita acara pemotretan, ada berita acara sket TKP, berita acara rekonstruksi, yang para pelakunya menolak untuk melakukan adegan itu karena menganggap dia tidak melakukan. Kemudian ada autopsi bongkar mayat, itu Eki maupun Vina. Ini semua membuktikan bahwa proses pembuktian untuk alat bukti ini sudah dilakukan oleh penyidik. Hanya di dalam proses penyidikan ini yang terjadi adalah saksi mahkota, Bang. Saksi mahkota. Karena tidak ada saksi di luar pelaku yang mengetahui itu. Nah, sehingga dijadikan 3 berkas perkara, tersangka menjadi saksi untuk tersangka yang lainnya. Di-split ya? Di-split, tersangka menjadi saksi tersangka yang lainnya. Dan ini sangat rawan, gitu. Karena ada kemungkinan terjadi penolakan terhadap berita acara pemeriksaan. Dan ternyata benar. Karena keterangan di dalam BAP pada proses penyidikan itu masih berupa petunjuk, Pak. Keterangan yang bisa menjadi alat bukti itu pada saat di sidang pengadilan. Ini menolak semua BAP polisi, sehingga keputusan hakim, walaupun kalian menolak, tapi ini statusnya menjadi petunjuk untuk memandu proses persidangan itu. Sehingga proses persidangan itulah dilakukan penggalian keterangan dan informasi yang akhirnya hakim memutuskan bersalah itu. Gitu. Nah, sekarang sudah menjadi putusan, terjadi gaduh seperti ini, mulai dari tuntutan 3 tersangka yang belum tertangkap ditangkap, DPO nangkep Peggy,
salah gitu. Apakah Peggy yang itu atau ada Peggy yang lain, walau bisalam gitu. Saya tidak tahu bagaimana proses penentuan Peggy yang ini. Apakah hanya berdasarkan DPO saja, sehingga dengan DPO ini diterbitkan surat perintah penangkapan terhadap Peggy tanpa harus mempelajari berkas perkara yang sudah ada, sehingga betul-betul bisa mengidentifikasi apakah Peggy yang ini atau ada Peggy-Peggy yang lain. Bukan identifikasi pelakunya saja, Bang. Dia harus memulai lagi apa perannya. Peran Peggy, apa yang dilakukan, barang bukti yang digunakan apa, sehingga tidak cukup hanya identitasnya Peggy yang dibuktikan. Ini kan ijazahnya, KTP-nya, fotonya waktu di acara ini bukti formal yang harus dibuktikan pada waktu itu, pada waktu menangkap Peggy itu apa sih materinya? Apa sih yang dilakukan oleh Peggy pada waktu kejadian tahun 2016 itu? Alat apa yang digunakan? Dia naik sepeda motor apa? Ini harus jelas semua. Tapi kalau hanya mengejar DPO dan dibuktikan dengan itu tanpa membuktikan ini semua, ya inilah yang terjadi. Kemudian ada prosedur-prosedur yang ya hasil pra-peradilan itu kita kan sudah tahu, prosedur-prosedur yang tidak dilalui dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat ya Peggy akhirnya hakim pra-peradilan membebaskan dia, Bang. Berarti kalau menurut Pak Arief, dengan bebasnya Peggy berarti ada prosedur atau SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar pada Peggy, kasus Peggy gitu. Pada kasus Peggy Setiawan itu. Karena putusan majelis hakim sudah mengatakan seperti itu, sehingga diperintahkan kepada penegak hukum untuk membebaskan Peggy, mengeluarkan dia dari tahanan. Pak Arief, ada nggak konsekuensi atau sanksi yang harus didapat oleh penyidik apabila dia melakukan kesalahan prosedur? Kan tadi kalau kita lihat Peggy Setiawan nih, ada kesalahan prosedur yang dibuat sehingga salah menangkap. Ada nggak sanksi? Iya, pada proses penyidikan, Bang, di kepolisian itu betul-betul tanggung jawab profesionalitas itu dituntut. Personal ya? Personal dan nanti tingkatan-tingkatannya, Bang. Ada jenjangnya? Ada jenjangnya. Sehingga ketika saya menjadi penyidik improper ini dalam penyidikan, ada komplain dari masyarakat, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Mulai penyelidikan dulu. Penyelidikan, mulai dari prosedurnya benar atau enggak. Kemudian terjadi moral hazard atau enggak. Terjadi penyimpangan disiplin atau tidak. Terus secara administratifnya benar apa tidak. Jadi 4 ini, Bang, yang di sasaran. Ketika terjadi kesalahan prosedur, berarti ini pelanggaran etika atau disiplin. Gitu. Ketika terjadi moral hazard, apakah dia menerima suap, melakukan pemerasan, maka ini pidana. Gitu. Pidana yang akan diproses oleh Bareskrim, pemidananya. Disiplin dan kode etik diproses oleh Komisi Kode Etik oleh Propam, gitu. Nah, ini dalam kasus Peggy mungkin sudah dilakukan hal seperti itu, makanya turun Propam dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa sih? Bukan menakut-nakuti penyidik jadi takut, tidak. Selama kalian benar, ya pasti akan dilindungi. Tapi jangan sampai salah pun tetap dilindungi dengan mengatasnamakan SP the Cop. Tidak bisa dengan mengorbankan keadilan masyarakat. Kalau salah kita katakan salah saja. Toh ini kejadian ke 2016. Sekarang sudah berapa Kapolda, sudah berapa kali pergantian pimpinan Polri terjadi seperti ini. Ya kita objektif saja. Kita katakan ini sudah putusan pengadilan. Kalau ada bukti ada pelanggaran, laporkan, kita proses. Tapi kan harus objektif. Kalau begitu kan tadi Abang bilang ada sedikit sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya yang terjadi oleh Ibtu Rudiana ketika langsung membawa orang itu ya. Itu agak di luar prosedur. Apakah dengan pelanggaran yang menurut hemat saya itu Rudiana memang juga patut diperiksa oleh Propam berkaitan dengan peristiwa 8 tahun yang lalu? Saya baca berita sudah diperiksa juga, Om.
Hanya follow up-nya bagaimana saya tidak monitor. Apakah dihukum disiplin atau ini, dan apakah tindakan Rudiana ini nanti berpengaruh kepada legalitas proses yang terjadi, karena dia kan hanya menginformasikan saja kepada penyidik, unit reskrim. Selanjutnya penyidikan kan sudah tidak melibatkan dia lagi melakukan proses yang di luar dari apa yang dilakukan dia. Dan ketika penyidik menerima laporan dari Rudiana, tadi dituangkan dalam laporan polisi, kan tidak serta-merta bahwa ini satu kebenaran. Saya katakan tadi, ini dugaan. Harusnya dia melakukan telaah ya? Ya, dia sudah melakukan telaah. Proses penyidikan itu, di dalam proses penyidikan bolak-balik dikatakan scientific crime investigation. Ini saya katakan banyak yang salah memahami ini, Bang. Ketika ada darah di TKP, dikirim ke laboratorium, diproses ini, itu scientific. Bukan itu scientific crime investigation itu. Scientific crime investigation adalah penyidikan pidana berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah itu bukan karena darah dibawa ke sana. Iya, pemeriksaannya pakai ilmiah di situ. Tapi ini bukan metode ilmiah di dalam penyidikan. Itu bagian dari scientific crime investigation. Metode ilmiah itu mulai dari perumusan masalah. Sama seperti waktu kita skripsi, disertasi, dan tesis dan disertasi itu. Mulai dari perumusan masalah, kemudian hipotesis, melakukan penelitian untuk mendapatkan fakta, data, dan informasi, mengolah data dan analisis, baru menyimpulkan, membuktikan hipotesis ini dari olah data dan analisis. Penyidikan juga seperti itu, Bang. Ini kan ada masalah nih, dua orang mati. Gitu. Ada laporan polisi. Dugaannya pembunuhan. Ini hipotesis. Nah, hipotesa ya? Hipotesa. Dia melakukan penyelidikan. Benar nggak ini peristiwanya seperti mati itu? Karena dibunuh atau apa? Mati dibunuh atau kecelakaan. Gitu. Rudianya kan hanya melempar informasi saja. Tapi penyidik harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang diinformasikan oleh Rudiana. Tidak boleh ditelan mentah-mentah ini. Gitu. Dia melakukan penyelidikan. Oh benar nih. Nah setelah benar, oh ini pembunuhan. Ini baru hipotesis. Hipotesis, ini peristiwanya adalah pembunuhan. Baru dia melakukan penyidikan. Mengumpulkan saksi, menyita barang bukti, dari barang bukti melakukan otopsi, barang bukti yang ada diperiksa ke lab for. Dari semua yang sudah dilakukan dalam proses penyidikan ini tadi, terkumpullah barang bukti, saksi, kemudian saksi, keterangan ahli, petunjuk, dianalisis, Bang. Diolah, dianalisis, dirangkai. Apa yang dirangkai ini? Dikonstruksikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, peristiwanya, kemudian siapa saja yang berperan di dalam peristiwa ini, pelakunya, saksinya, kemudian alat apa yang digunakan barang bukti, apa saja perbuatan dari para pemeran ini, para pelaku terhadap korban. Sehingga ketika hasil otopsi mengatakan ada luka tumpul di kepala, dicek, tanya sama dokternya, luka tumpul itu karena apa? Karena apa? Dia kebentur, dia dipukul pakai kayu atau pakai batu. Karena ada perbedaan ini. Sehingga kalau pakai batu, batunya yang mana? Batunya harus ada. Iya, batu yang mana yang dipakai? Yang besar atau yang kecil? Duh, batu yang besar. Yang megang siapa? Sampai sedetail itu, Bang, di dalam penyidikan itu. Sehingga dari itu semuanya dikonstruksikan, peristiwanya, perbuatannya, baru dikonstruksikan pasal-pasalnya. Tadi kan baru hipotesis, Bang. Dari semua rangkaian peristiwa ini, dari perbuatan ini, alat yang digunakan sampai mens reanya, barulah dikonstruksikan pasalnya apa ini yang tepat. Oh, ternyata ini adalah pengeroyokan, pembunuhan. Oh, hipotesis yang pertama benar. Kalau ternyata ini yang terjadi adalah fakta yang ditemukan berbeda dengan yang lain, berarti hipotesis tidak terbukti. Ini yang terbukti, baru disimpulkan. Itu namanya scientific crime investigation. Berarti dalam kasus Vina itu tidak memenuhi ya, karena tergesa-gesa. Karena kan begini, kalau kita lihat kan yang dia pasang pasal 338 sama 340, Pak Arief ya. Kalau 340 itu kan pembunuhan berencana ya. Paling tidak ada motif. Ya.
ada proses. Ini kan motifnya nggak ketahuan. Tapi kok dia berani memasang 340? Berarti tadi menurut Pak Arief itu nggak terpenuhi itu, Ya, mekanisme itu. menerapkan pasal 340 itu yang paling berat adalah menentukan unsur perencanaan. Iya. Unsur perencanaan. Karena ini harus betul-betul dibuktikan siapa mastermind-nya. Apalagi orang yang menyuruh melaksanakan, orang yang menyuruh melakukan. Ini cukup sulit. Zaman itu masih BlackBerry, Pak Arief, ya. Ya. Itu ada BlackBerry yang tidak dibuka sampai hari ini. Kemudian ada CCTV juga yang ada di sekitaran situ nggak dibuka hari ini. Berarti kan banyak hal-hal yang bisa menuju kita menemukan alat bukti itu tidak dilakukan maksimal. Ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang saksi. Saksi itu ada 3 orang, Aep, Dede, dan Liga Akbar. 2 kan menarik Pak, ya, tinggal Aep. Tapi terlepas daripada itu menurut saya, kalau kita merujuk di pasal 340 perencanaan kan yang harus kita buktikan ada rangkaian ya. Tapi kan kita harus lihat motifnya. Kita lihat Eki ini kan bukan orang geng motor dia. Ya. Jadi itu kan yang menurut saya banyak kejanggalan di peristiwa ini. Sehingga kalau dibilang pembunuhan 340 ini menjadi terlalu jauh menurut saya. Ya. Kira-kira kalau menurut Pak Arief bagaimana? Kalau memang ada fakta-fakta baru, sebetulnya itulah yang Harus digali. dijadikan sebagai novum. Ya. Jangan menggunakan opini, menggunakan viralisasi dan lain sebagainya. Oke. Karena peninjauan kembali itu di pasal 263 KUHP akan ada 3. Salah satunya adalah kekhilafan hakim di dalam mengkonstruksikan pembuktian, salah satunya. Atau kesalahan di dalam penerapan pasal. Gitu. Sehingga ini yang harus menjadi dasar dari siapapun pengacaranya atau pihak yang sekarang sedang dihukum untuk mengajukan. Pertama, dia tidak berbuat seperti itu. Ini kan sudah dihukum. Bagaimana upaya untuk melepaskan hukum? Ada juga karena si pelaku yang diajukan ini tidak bisa dibuktikan di sidang pengadilan sehingga divonis bebas. Ini bisa juga diajukan peninjauan kembali baik oleh keluarga korban. Karena dia yakin pelakunya ini hanya alat buktinya yang tidak cukup sehingga dia bebas. Ini pernah terjadi dalam perkara pembunuhan Munir. 2004 diajukan vonis bebas. Ya, almarhum Polikarpus waktu itu. Terjadi desakan dari keluarga Munir dan teman-temannya. Akhirnya Presiden memerintahkan melakukan penyidikan ulang. 2007 akhirnya dibentuklah tim penyidik baru untuk membantu jaksa, karena jaksa waktu itu mengajukan peninjauan kembali, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari novum untuk PK itu tadi. Ini kan perkara yang pelakunya divonis bebas untuk membuktikan bahwa dialah pelakunya. Kalau yang kasus PG ini sudah dihukum, bersalah, menjalani pidana, bagaimana dia supaya bebas? Tapi substansinya kan sama, novum. Sehingga ini novum ini harus betul-betul jeli, harus betul-betul cermat. Harus betul-betul novum, harus bukti baru. Iya, bukan bukti yang sudah pernah dihadirkan. Bukan yang sempat dihadirkan. Saya khawatir ini kalau tidak cermat, ya akan lewat begitu saja. Mudah-mudahan hakim tetap menggunakan hati nurani, sehingga dia tetap bisa memutuskan dengan jernih, dengan benar, karena ini aspek keadilan. Karena keadilan itu kalau orang-orang ini tidak bersalah ya harus dibebaskan. Pak Arief, ini kan menarik kalau misalnya dan ternyata Tata nanti bisa lepas oleh PK-nya, kemudian akan menyusul 7 orang lagi mungkin, karena saya udah panggil pengacaranya di sini, dia akan mengajukan PK juga. Terus ternyata kita berandai-andai, lepas semua tuh. Maka tugas kepolisian apa yang harus dia lakukan? Kalau memang dia tetap bersih, kokoh bahwa ini pembunuhan, maka dia harus mencari kan siapa pelaku sebenarnya kan gitu. Iya.
Itu yang harus Ya, dilakukan kan? betul. Jadi memang apapun bisa terjadi, tetapi yang tetap harus menjadi pedoman kita adalah aspek kepastian hukum dulu. Aspek kepastian hukum ini sudah diputus dengan tanpa meninggalkan aspek atau nilai keadilan, gitu. Sehingga proses yang terjadi, proses yang akan dilakukan harus betul-betul benar, harus betul-betul jujur. Karena keadilan itu kalau tidak dilakukan dengan kejujuran itu bukan keadilan, itu kebohongan itu. Jadi hakim siapapun betul-betul akan memperjuangkan keadilan, jangan ada rekayasa, jangan ada manipulasi di dalam proses ini. Sehingga para terpidana yang sudah menjalani hukuman ini nanti bebas itu memang bukan pelakunya. Jangan menggunakan cara-cara yang mengagitasi masyarakat. Ini sekarang kan ada yang pro Peggy, ada pro Rudiana, ada pro ini segala macam kan. Pengacara juga begitu kan. Itu tuangkanlah di dalam proses di pengadilan. Jangan membuat gaduh di luar gitu. Kan ini yang terjadi sekarang ini, Bang. Sehingga ketika kita berandai-andai lagi nih, Bang. Padahal di dalam hukum tidak boleh berandai-andai. Seandainya Saka Tatal ini dimenangkan gitu. Seandainya gitu. Ya, apakah novumnya Saka Tatal ini bisa digunakan oleh terpidana yang lain? Kita akan lihat dulu, Bang, bagaimana amar putusannya hakim terhadap novumnya Saka Tatal ini. Apakah keterangan-keterangan dari kesaksian-kesaksian yang kemarin itu bisa dikategorikan novum dan bermanfaat bagi terpidana yang lainnya atau tidak, gitu. Karena ya itu tadi, kualifikasi sebagai saksi, kualifikasi sebagai petunjuk dan lain sebagainya tidak boleh sembarangan, harus detail, harus objektif dan harus otentik. Farid, ini kan menarik nih kalau kita lihat masalah DPO. Itu kan kalau kita lihat kepolisian berubah-ubah DPO-nya ya. Dan itu bisa terbukti bahwa dia tidak proper sehingga menangkap Peggy Setiawan dan akhirnya lepas. Menurut Pak Arief, kriteria yang harus dilakukan pihak kepolisian ketika membuat satu DPO itu apa? Bisa nggak orang di DPO tanpa foto, tanpa sketsa? Ya, daftar pencarian orang itu diterbitkan ketika di dalam proses penyidikan. Itu sudah melalui prosedur yang saya katakan tadi, Pak. Panjang. Karena penyelidikan itu untuk menentukan peristiwa ini pidana atau bukan. Nah, ketika sudah masuk kepada penyidikan, maka penyidikan itu adalah kegiatan dari penyidik untuk mencari, mengumpulkan barang bukti dan alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Jadi di dalam proses penyidikan itu endingnya adalah siapa pelakunya. Dengan serangkaian prosedur, barang bukti, alat bukti yang betul-betul sangat ketat. Sehingga dia tidak salah di dalam menentukan tersangkanya. Kalau tersangkanya mungkin masih belum ditangkap, tapi kan sudah bisa diidentifikasi. Bagaimana dia bisa menentukan DPO kalau dia belum mengidentifikasi tersangkanya? Diidentifikasi. Dulu mungkin sulit, Bang. 2016 sulit itu? Sudah kan ada, muda itu. Sudah ada EKTP belum, Bang? Kalau sudah ada EKTP, berarti kan bank datanya sudah lengkap. Sekarang saya foto Bang Abraham, langsung saya masukkan di dalam sistem, sudah keluar itu KTP-nya, alamatnya di mana. Nah, 2016 sudah ada atau belum? Nah, yang kedua, apakah orang ini sudah punya KTP identitasnya? Sekarang kan gampang, tanya Mbah Googling, Mbah Google. Saya kalau ditanya, Arief, kamu percaya nggak sama Google? Saya nggak percaya sama Google. Saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar nggak stres lah, ya nggak tegang. Jadi ini banyak yang bisa dilakukan di dalam proses pengidentifikasian ini. Kalau ternyata dia belum mempunyai KTP, dia tidak teridentifikasi dimanapun, masa dia nggak sekolah? Itu kan kalau sekolah SD, SMP
Itu ada fotonya, Bang. Hanya repotnya itu 2016 ke 2024 itu kan sudah terjadi perubahan. Saya ketemu Abang 10 tahun yang lalu, tidak seganteng sekarang ini. Kan sudah berubah gitu, Pak. Orang melihat saya, dulu rambut saya masih penuh, sekarang sudah botak ini. Kan berubah juga gitu kan. Nah, inilah banyak kendala. Tapi ketika DPO, dia harus mencantumkan dengan jelas identitasnya. Mulai di tanggal lahir ini segala macam. Tidak boleh salah, Bang. Kenapa sampai salah itu, Bang? 2016 dia melakukan DPO. Sampai sekarang terjadi distorsi. Pernah 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian nama berubah, tidak ada foto. Sehingga kan akhirnya menangkaplah Peggy. Itu kenapa, apa yang terjadi di kepolisian? Dia nggak memenuhi SOP atau apa? Ya, itu masalahnya. Saya sendiri juga tidak tahu itu. Kalau saya pimpinannya, akan saya cek kenapa sampai terjadi seperti itu. Apakah prosedur yang sudah dilakukan itu tadi sudah benar? Gitu. Scientific crime investigation itu memang sudah dipahami. Kalau dia betul-betul menerapkan ini, taat dia pada ini. Ya kan aman sebenarnya. Aman. Kadang-kadang kan ya berbagai macam. Kan pernah ada kejadian TKP, karena rumah TKP-nya ini rumah atasannya, dia sebagai penguasa wilayah di situ harusnya oleh TKP takut nanti dimutasi, nanti dipindah karena ini bos, gitu. Akhirnya tidak olah TKP, sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan, kan dicopot dia. Berarti kasus Vina ini olah TKP-nya tidak sempurna, Pak Arif ya? Karena tadi yang kita cerita dari awal itu kan berubah kan? Iya, idealnya begitu kan ada kejadian. Iya, begitu ada kejadian. Saat itu juga ada TPTKP. TPTKP itu apa sih? Singkatan dari tindakan pertama di tempat kejadian. Jaga status quo. Sampai SOP-nya itu, Bang. Kita lewat itu harus dikasih tanda. Jejaknya itu orang lain harus melalui itu. Jadi jangan sampai ada jejak-jejak yang lainnya. Karena itu ada sidik apa mau diperiksa, sidik jari, sidik apa semuanya. Ini yang banyak ditinggalkan, Bang. Menganggap sepele, sehingga karena laka tunggal langsung angkut saja. Padahal justru di situ untuk membuktikan ini laka atau bukan. Jadi di situ keteledorannya. Di TKP keempat inilah untuk membuktikan ini laka tunggal atau bukan. Gitu. Pasti kalau di sidik kan nabraknya di mana, terus benturnya di bagian apa, sepeda motornya katanya tidak terlalu luka parah gitu kan. Pak Arif, ini kan menarik nih kalau kita lihat ya, bahwa setelah 8 tahun kan, ini kan waktu yang menurut saya bukan waktu yang singkat ya, terus kemudian ribut lagi. Berarti kan ada pejabat-pejabat atau penyidik-penyidik yang dulu pernah menangani itu sudah nggak di situ lagi kan. Nah, misalnya nih, ini kan sudah didapati banyak kejanggalan. Mulai dengan bebasnya Peggy Setiawan lewat pra-peradilan, banyak kejanggalan-kejanggalan lain, tidak terpenuhinya tadi prosedur-prosedur yang harusnya ditaati. Siapa yang harus bertanggung jawab, Pak Arif? Kan tadi Pak Arif bilang kan harus lihat, bukan kan saya tanya, apakah personal? Pak Arif bilang bukan sekedar personal, harus dilihat tingkatannya ke atas. Ya, ini yang bahasa Jawanya ketiban apes ya pimpinan yang sekarang. Ketiban apes, karena ini bom waktunya muncul sekarang kan. Tanggung jawab dia adalah menjelaskan semuanya ini. Dan nanti setelah dengan ada yang muncul masalah ini, buka semuanya. Mulai mundur ke belakang. Apa yang salah? Apakah pelaksana? Pelaksana ini salahnya di bagian apa? Terus bagian ke atasnya. Disitulah tugasnya Propam untuk melakukan penyidikan. Jadi tetap pada saat kejadian itu proses penyidikannya bagaimana? Mulai dari pelaksananya, kasat sersenya. Itu sampai Kapolresnya bisa bertanggung jawab nggak? Kalau misalnya nanti ditemukan bahwa ternyata di tahun 2016 ketika dilakukan penyidikan itu banyak kejanggalan dan itu bisa dibuktikan, apakah tingkatan pertanggungjawaban ini sampai di Kapolres? Gini, atau cuma sampai di penyidik? Ya, di Polres itu, di Polres, di Polda,
sampai di Mabes Polri, itu ada pembagian tanggung jawab kan, Bang. Kapolres itu bertanggung jawab memanage semua satuan-satuan di bawahnya. Ada satuan sabara, satuan intelijen, satuan reserse, ada satuan lalu lintas. Jadi kepala satuan inilah yang bertanggung jawab secara profesional terhadap teknis taktis penyidikan. Dia tidak boleh salah. Dialah ahli dalam proses penyidikan di situ, dan dia bertanggung jawab secara profesional. Kapolres tugasnya adalah mengawasi, tanggung jawab secara administratif. Jadi kalau ada kesalahan penangkapan, asal Kapolres tidak memerintahkan kamu tangkap itu, dia tidak bisa disalahkan, Bang. Kapolres nggak bisa disalahkan? Nggak bisa. Kecuali kalau Kapolres bilang tahan, iya, dia bisa diperiksa. Kalau dia memaksakan, ada bukti dari hasil pemeriksaan Kapolres yang memaksakan untuk ditangkap padahal tidak memenuhi syarat, dia bisa disalahkan. Tetapi selama dia melakukan sesuai dengan prosedur birokrasi, itu adalah tanggung jawab Kasat Reskrim yang melakukan. Dia memberikan laporan, dia bisa memberikan guidance, Kapolres ini, memberikan masukan, arahan, tetapi dia tidak boleh intervensi di situ. Berarti pertanggungjawabannya sampai di Kasat Reskrim aja? Iya, kalau itu bisa berkaitan teknis dan taktis. Kapolres ya, pertanggung jawabannya adalah tanggung jawab secara administratif. Dia tidak bertanggung jawab secara material ini. Sehingga saat dia ada kesalahan, bagaimana kamu ngawasinya? Paling di situ. Sama kalau ada anggota, umpamanya sabara di polsek, mukul orang, gitu. Yang mukul dia. Masuk kapolseknya mau dipidana juga? Kan tidak. Bagaimana kamu melakukan pengawasan anak buahmu? Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara material perbuatan pidananya itu, Bang. Berarti di kasus Vina misalnya ternyata yang 7 orang, 8 orang ini bukan pelakunya, Kapolresnya nggak bisa diminta pertanggungjawaban, tapi Kasat Reskrimnya. Saya tidak bisa mengatakan secara absolut seperti itu. Gitu. Jadi ini nanti ada. Tapi yang pasti Kasat Reskrimnya. Kasat Reskrim yang paling bertanggung jawab. Betul-betul. Kapolresnya masih belum tentu. Belum tentu. Dilihat dia bagaimana. Makanya di dalam pelaksanaan audit itu, Bang, ada 3 unsur. Ada Itwassum, ada Bariskrim, ada Propam. Bariskrim melakukan supervisi atau pemeriksaan terhadap teknis dan taktis. Itwassum terhadap masalah birokrasi, pertanggungjawaban dia secara manajerial. Propam bidang etika dan disiplin. Ada nggak pelanggaran etika dan pelanggaran disiplin? Jadi 3 ini nanti akan dikumpulkan, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau ternyata ditemukan oleh Bareskrim dalam proses penyidikan teknis taktis salah itu karena intervensi Kapolres, ya dia bisa bertanggung jawab. Tapi kalau Kapolres tidak ada di situ, maksudnya tidak pernah intervensi, berarti yang bertanggung jawab Kasat Reskrim aja? Belum tentu juga. Gimana dia melakukan pengawasan? Melakukan supervisi terhadap ini. Ini tugasnya Itwassum nanti untuk melakukan itu. Gitu. Sehingga harus dibedakan tanggung jawab secara material terhadap perbuatan dan tanggung jawab secara administratif terhadap tanggung jawab. Kenapa saya tanyakan ini, Pak Rep? Karena itu kan sudah ada 2 Kapolres yang berganti di situ ya, sejak tahun 2016. Ada pertama saat kejadian, kemudian ada setelah kasusnya berjalan sampai di pengadilan. Makanya saya tanya siapa yang harus bertanggung jawab. Oke, Pak Arif, sebagai orang yang berpengalaman di dunia reserse kriminal, kalau Pak Arif lihat nih, kasus Sakatata kan, pasti udah baca putusan, dan tentunya kan sebagai orang hukum kan kita nggak boleh berpikiran linear juga ya, deterministik, karena hukum itu kan nggak boleh kaku. Jangan sampai ada hal di luar ini yang sebenarnya bisa memberikan keadilan yang kita tidak lihat. Kalau menurut Pak Arif nih, kira-kira kasus Tata nih, kalau kacamata sudut pengalaman Pak Arif sebagai seorang reserse, apakah dia bisa dipertanggungjawabkan atau memang dia bukan pelaku sebenarnya? Iya, saya kebetulan tidak pakai kacamata nih, Bang. Coba Bang Abraham yang pakai kacamata. Pengalaman. Jadi proses sidang PK masih berjalan, Bang. Saya baru menyaksikan pemeriksaan itu. Awal. Saya sampaikan bahwa novum itu tidak mudah. Tidak. Jadi mengajukan. Pak Arif mau katakan novum yang dihadirkan di peradilan
Sakatate itu tidak termasuk kategori novum. Enggak, saya katakan bahwa novum itu untuk mengajukan novum, mencari novum itu tidak mudah. Novum asli? Asli, novum. Karena harus betul-betul jeli, betul-betul teliti, dan novum itu betul-betul akan bisa mematahkan apa yang menjadi tuntutannya. Ini kan tuntutannya dia sudah dihukum, tuntutannya tidak bersalah. Ini yang harus dicari dia. Bukti apa yang menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Jadi jangan membuat novum itu kesaksian-kesaksian yang sebetulnya bukan kualitas sebagai saksi. Ini. Bukan kualifikasinya. Bukan kualifikasi itu. Orang yang tidak pernah hadir di TKP, tapi dia mendengarkan ini, diminta menjadi saksi. Itu bukan kualifikasi saksi. Bukan kualifikasi saksi. Ini penasihat hukum harus betul-betul merubah cara mindsetnya. Jangan terpengaruh dengan ini. Ini kan pengaruh dengan situasi juga, pengaruh dari politik, ini segala macam itu yang akhirnya novum yang harusnya betul-betul diajukan. Karena ini kesempatan terakhir ini Bang PK. Memang ada PK1, PK2, nggak tahu PK apa lagi lah. Tapi ini adalah pertaruhan untuk memperjuangkan keadilan, gitu. Dan keadilan bagi Saka Tatal. Jangan sampai dia gagal. Kalau sudah gagal, ya yang lainnya mungkin masih bisa mengajukan novum yang lain. Dan keadilan bagi korban juga kan, misalnya Saka Tatal divonis bebas, kan polisi punya PR. Kalau dia katakan itu pembunuhan, dia harus mencari pelakunya kan. Makanya di tulisan saya di Kompas, kalau memang ini dia tidak terbukti dan dia bukan pelakunya, bebaskan, lakukan penyidikan ulang sampai ketemu siapa pelaku yang sebenarnya. Peristiwa sebenarnya itu apa, sampai ketemu. Untuk memberikan keadilan kepada dua orang korban, keluarganya, baik Rudiana maupun keluarganya Vini maupun Eki. Dan bagi kita semuanya, karena ini hukum publik, mengusik keadilan masyarakat. Berarti kalau menurut Pak Arief sebagai seorang yang berpengalaman di dunia reserse kriminal, Pak Arief juga yakini ya bahwa ini pembunuhan, bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan. Fakta hukum yang ada sampai saat ini dari putusan pengadilan, itu yang saya jadi pegangan, fakta hukumnya adalah itu. Sehingga kalau ini ternyata dirasakan tidak adil, ya dilakukan upaya hukum, Bang. Gitu. Sementara itu, kalau saya mengatakan hakim salah, saya nggak punya bukti, saya tidak melakukan penyidikan. Gitu. Sehingga apakah ini pembunuhan? Saya berpegang pada ini putusan sudah seperti itu. Kecuali nanti PK-nya Saka Tatal dia dibebaskan, kemudian dijadikan novum bagi 7 tersangka yang lain dan ternyata dibebaskan, nah itu lain lagi masalahnya. Tetapi saya tidak boleh menjudge bahwa ini bukan pembunuhan. Ada yang mengatakan, wah ini laka lantas tunggal. Dasarnya apa? Penyidik bukan, penasihat hukum bukan, kita orang di luar yang hanya membaca berita, mendengarkan berita dari televisi, terus kita bisa menjudge itu. Kasihan rakyat yang menjadi semakin bingung. Terima kasih Pak Arief, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menuntun ya penyidik, aparat penegak hukum untuk melakukan paling tidak pekerjaan yang lebih bagus ke depannya, melakukan penyelidikan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal seperti yang terjadi di kasus Vina dan Eki. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.